Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya, Bapak Musta'il. Hai siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan salam semangat dan salam sehat selalu. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh belajar sejarah kebudayaan Islam, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita mulai pelajaran kita. Tentu kita membahas terkait dengan bagaimana proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalian tentu semuanya tahu bahwa kesempatan yang baik ini perlu diingat-ingat terkait dengan bagaimana proses penyebaran agama Islam di seluruh Indonesia ini. Kita harus mengetahui apa yang menjadi latar belakang masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa sebab yang menyebabkan Islam itu bisa masuk di Indonesia. Ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk di Indonesia. Kemudian kaum pedagang yang memegang sangat penting ini peranannya adalah mereka yang datang dari beberapa tempat. Nah, di kesempatan yang baik ini akan saya jelaskan terkait dengan dari mana juga mereka ini berasal dan pendapat-pendapat siapa, dan tahun-tahun berapa mereka orang-orang dari Arab maupun yang lain ini menyebarkan agama Islam. Itu dimulai juga tahun berapa akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Baiklah siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia, sejarah masuknya Islam di Indonesia ini ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh sejarawan yang sampai saat ini masih belum ada yang menandingi atau ada teori baru yang mengklaim lebih baik dari teori orang-orang yang akan kita bahas ini terkait pendapat mereka. Bahwa pendapat yang pertama, Islam masuk abad ke-7. Ini adalah pendapat dari Dr. Buya Hamka. Beliau mendukung bahwa abad ke-7 ini dimulainya Islam masuk ke Nusantara. Beliau mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dengan alasan bahwa tahun 674 Masehi, Raja Paseh Arab mengirimkan utusannya kepada Ratu Sima yang terkenal adil dan jujur, yakni berada di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Dijumpailah di sana ada orang-orang Arab. Inilah yang kemudian dijadikan acuan pendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dimulai abad ke-7, yakni perkiraan adalah di masa Sahabat atau di masa dinasti Umayyah. Kemudian ada pendapat lagi yakni yang disampaikan oleh Zainal Arifin Abbas. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 668 Masehi ada utusan Arab di Cina yang telah mempunyai pengikut Islam di Indonesia atau Nusantara.
Jadi pada tahun itu ternyata sudah ada para pedagang dari Arab yang datang ke Nusantara dan sudah mempunyai pengikut. Dan ketika orang-orang yang datang ke Cina itu menyampaikan bahwa di Nusantara sudah ada pengikut yang masuk Islam darinya. Inilah yang mengemukakan bahwa abad ke-7 lah dimulainya Islam masuk ke Nusantara. Berikutnya ada pendapat lagi bahwa Islam masuk ke Nusantara ini dimulai abad ke-11. Yakni pendapat ini didasarkan pada satu makam, yakni makam Fatimah binti Maimun yang berada di Liran Gresik, yang di situ berangka pada tahun 1082 Masehi. Kalau dihitung itu adalah abad ke-11. Pendapat ini pun dikemukakan jelas didukung dengan bukti yang sangat kuat, yakni makam Fatimah binti Maimun. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama ke sana. Kemudian ada pendapat lagi, yakni adanya makam yang bertuliskan batu nisan, yakni Sultan Malik As-Saleh yang berangka 1297. Ini adalah Islam pada masa abad ke-11. Ya. Kemudian Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Pendapat ini didasarkan pada berita dari Mahwan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416. Di situ Mahwan melihat sudah banyak masyarakat yang beragama Islam. Sehingga ini pun menjadi acuan yang sangat kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian berikutnya adalah asal-usul Islam di Indonesia itu dari mana? Teori-teori yang menguatkan Islam itu berasal dari ini, berasal dari itu, akan kita bahas juga. Bahwa Islam datang dari Arab memang benar, karena Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang pedagang dari Arab. Teori ini dikemukakan tadi oleh Buya Hamka, bahwa Islam datang dari Gujarat. Kemudian berikutnya adalah Islam datang dari Gujarat. Teori ini juga bahwa Islam datang bukan juga dari Arab, tapi juga dari India atau Gujarat. Ini dibuktikan dengan makam Sultan Malik As-Saleh yang mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat. Pendapat ini dikemukakan oleh Bijan Hibil dan McWord. Beliau mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara ini pada abad ke-13 dengan berbagai macam bukti, di antaranya dalam makam Sultan Malik As-Saleh. Kemudian ada unsur-unsur budaya Islam yang menunjukkan persamaan Islamnya antara India dengan Indonesia. Itulah pendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Berikutnya, pendapat lagi bahwa Islam itu datang dari Persia. Teori ini disampaikan dengan maksud harus ada bukti, bahwa bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah berkembangnya tasawuf di Indonesia. Semula tasawuf berkembang di Persia, pencetus pendapat ini adalah Husain Jayadiningrat. Beliau, Husain Jayadiningrat ini berpendapat bahwa Islam ini berasal dari Persia dengan dibuktikan apa? Yakni buktinya adalah tasawuf antara
Persia dengan Indonesia sama. Kemudian teori yang terakhir atau pendapat yang terakhir bahwa Islam berasal dari Cina. Bukti pendapat ini adalah didukung dengan adanya kronik masa dinasti Tang yang berangka 618 sampai 60 di daerah Katong. Sumber ini juga didukung oleh hikayat maupun babat lokal setempat yang ada di Cina. Pendapat ini dikemukakan oleh Sumanto Al-Qutubi, salah seorang dosen yang mengajar di Arab Saudi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa. Di pendapat beliau ini mengungkapkan bahwa Islam berasal dari Cina dengan didukung oleh beberapa klaim tadi. Ya. Siswa-siswi yang bahagia, demikianlah terkait dengan materi kita, sampailah di penghujung materi kita. Alhamdulillah sudah selesai. Dan sebelum materi ini kita tutup, ada kesimpulan sedikit terkait dengan materi bahwa Islam datang ke Nusantara dengan cara damai, dibawa oleh para pedagang, datang ke Nusantara dimulai dengan dari abad ke-7. Kemudian para pedagang ini berasal dari beberapa pendapat para tokoh sejarawan bahwa Islam datang ke Nusantara ini berasal dari Cina, berasal dari Persia, berasal dari Arab, dan berasal dari Mesir, Cina, Arab, dan India. Ya. Demikian siswa-siswi yang berbahagia, kelas 9 yang telah melihat video ini, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di kesempatan nantinya kita bisa melanjutkan materi-materi selanjutnya dan Allah memberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.